Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai chapter pertama, bab pertama pada manajemen strategi, yaitu mengenai pengenalan atau introduction. Oke, referensi yang dipakai ada bukunya Fred David, judulnya Strategic Management Concept and Case. Kemudian ada juga buku dari Arthur Thompson, judulnya Crafting and Executing Strategy. Tapi kalaupun ada sumber lain yang dipakai terkait dengan manajemen strategi, dipersilahkan. Ya, jadi tidak terbatas hanya pada dua referensi ini. Oke, yang pertama adalah definisi dari manajemen strategi. Jadi manajemen strategi itu merupakan sebuah art dan juga sains dalam memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Harapannya agar si organisasi atau perusahaan tadi mencapai tujuannya masing-masing ya. Jadi di dalam manajemen strategi ada 3 tahapan yang dilakukan, yaitu formulating, implementasi, dan juga yang terakhir adalah evaluasi. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari manajemen strategi. Tujuannya untuk mengeksploit dan juga membuat peluang, menciptakan peluang yang baru dan berbeda di masa yang akan datang. Jadi yang dilihat adalah opportunity-nya. Di masa mendatang nanti seperti apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Secara garis besar, perencanaan strategi ini bisa juga dikatakan sebagai game plan, perencanaan game company. Jadi yang namanya game itu bisa menang dan juga bisa kalah ya, termasuk ketika dalam perencanaan strategi bisa menang, bisa juga kalah. Oke, di sini ada beberapa quotes. Without a strategy, an organization is like a ship without a rudder going around in circle. Oke, di sini diibaratkan bahwa sebuah organisasi atau perusahaan itu seperti kapal tanpa kemudi. Nah, terbayang ya kalau misalnya kendaraan itu tanpa kemudi, itu pasti jalannya, arahnya tidak jelas, bisa nabrak, kemudian tujuannya bisa tidak tercapai. Nah, sama ketika organisasi tidak punya strategi. Ini adalah hal-hal yang bisa terjadi ketika sebuah organisasi itu tidak memiliki strategi. Oke, next adalah tahapan-tahapan dalam proses manajemen strategi. Yang pertama adalah formulasi strategi. Kemudian yang kedua, implementasi strategi. Yang ketiga adalah evaluasi. Nah, kurang lebih selama 1 semester ke depan kita akan membahas 3 proses ini. Jadi gambaran secara garis besarnya ada 3 proses, 3 langkah. Nah, ini yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Oke, yang pertama adalah formulasi strategi. Di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan atau harus dimiliki ya. Yang pertama adalah visi misi. Ini jelas. Jadi ketika memformulasikan sebuah strategi, pasti sebuah perusahaan itu harus punya visi dan misi. Ini hal yang utama. Yang pertama. Kemudian SWOT, ya, jadi analisis secara internal dari segi kekuatan dan kelemahan, juga analisis secara eksternal dari ancaman dan juga peluang-peluang yang mungkin akan timbul. Kemudian selanjutnya adalah tujuan jangka panjangnya seperti apa. Kemudian strategi alternatifnya apa aja. Dan yang terakhir adalah pemilihan strategi. Nah, ini yang akan dibahas pada formulasi strategi. Kemudian selanjutnya tahapan kedua adalah implementasi strategi. Nah, di implementasi strategi ini yang ada di dalamnya yaitu annual objektif, kemudian kebijakan-kebijakan, kemudian motivasi pegawai, dan juga alokasi sumber daya. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Oke, kemudian tahap terakhir adalah evaluasi. Yang dilakukan adalah internal external review.
kemudian pengukuran kinerja, dan yang terakhir adalah corrective action. Jadi setelah strategi itu diterapkan, dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan. Oke, jadi kurang lebih ini ya yang ada di dalam tahapan-tahapan manajemen strategi. Oke, ini juga masih sama. Oke, di sini ada satu pepatah yang bilang bahwa orang yang sukses itu adalah bukan orang yang paling pandai, bukan orang yang paling hebat, gitu ya, bukan orang yang paling kuat, tapi orang yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan. Sama seperti organisasi juga. Jadi organisasi yang akan survive itu adalah organisasi atau perusahaan yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan. Ya, di sini organisasi harus selalu memonitor atau menganalisis dari segi internal dan eksternal. Jadi lebih peka terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Contohnya sekarang banyak di masa pandemi seperti saat ini, apalagi ya, ketika tadinya perencanaannya sudah direncanakan, kemudian tiba-tiba ada satu kasus, ada pandemi. Nah, gimana caranya perusahaan-perusahaan supaya lebih bisa survive di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak pasti ini. Nah, ini yang harus dilakukan perusahaan. Jadi harus bisa beradaptasi terhadap setiap perubahan. Oke, kemudian selanjutnya adalah di sini dikatakan bahwa manajemen strategi itu tujuannya adalah untuk meraih dan juga memaintain competitive advantage. Nah, ini masih ingat ya, di mata kuliah sebelumnya, di tingkat-tingkat awal, sering dibahas tentang competitive advantage. Nah, ini yang harus dicapai oleh perusahaan. Karena ketika tidak dapat meraih competitive advantage, maka perusahaan itu tidak akan survive gitu. Jadi ini yang harus dilakukan oleh setiap organisasi maupun setiap perusahaan. Oke, ini cara-cara untuk meraih sustain competitive advantage. Jadi dikatakan bukan cuma competitive advantage ya, tapi ada satu kata yaitu sustain. Masih ingat sustain itu apa? Oke, sustain itu adalah berkelanjutan. Jadi bukan hanya diraih sekali, tapi terus-menerus. Gimana caranya supaya competitive advantage-nya itu tetap bisa kita raih di masa-masa yang akan datang. Nah, ini beberapa caranya. Mulai dari yang pertama, beradaptasi terhadap perubahan. Baik itu tren eksternal, ini yang paling random dan tidak bisa diprediksi ya. Kemudian juga kapabilitas internal, seperti apa, kompetensi dan juga sumber daya yang dimiliki. Nah, ini cara-cara untuk bisa meraih sustain competitive advantage. Kemudian yang kedua adalah secara efektif memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi. Nah, ini yang dilakukan. Jadi strategi itu enggak cuman statis, tapi harus terus-menerus dievaluasi, sebelum dievaluasi diformulasi, dan juga diimplementasikan secara berkelanjutan. Oke, ini masih sama. Kemudian pernyataan visi dan misi, ini juga sudah diketahui ya, sudah jago semua nih. Jadi di sini visi itu apa, misi itu yang seperti apa. Di sini dikatakan pernyataan visi adalah what do we want to become. Jadi kita mau jadi apa nih? Perusahaannya mau ke arah mana nih? Kemudian misinya what is our business? Bagaimana caranya, apa aja yang harus dilakukan supaya visi yang tadi sudah dicanangkan itu bisa tercapai. Jadi di sini visi dan misi harus selaras. Oke. Kemudian external analysis, opportunity dan juga ancaman.
peluang dan ancaman. Apa saja yang harus dianalisis? Di sini yang harus dianalisis adalah tren ekonomi, sosial, budaya, demografi, politik, hukum, pemerintahan gitu ya. Kemudian teknologi, karena ini terus-menerus berkembang. Dan kemudian yang terakhir adalah kompetitor. Ini adalah beberapa contoh analisis dari segi eksternal. Jadi peluang dan ancaman yang muncul dari beberapa tren ini, kira-kira nanti apa yang bisa kita raih dan apa yang mungkin bisa kita kehilangan atas perubahan-perubahan ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah internal strength and weakness. Ini juga masih sama dan bahkan sudah sering juga ya mendengar. Jadi kita punya kelebihan apa, kita lemahnya di bidang apa, bisakah kelemahan itu nanti kita jadikan kelebihan atau kita jadikan peluang untuk supaya kompetitor itu tidak mengalahkan perusahaan kita gitu. Jadi tetap dikontrol performansinya dan juga dibandingkan dengan kompetitor yang sejenis. Oke, kemudian ini beberapa tipe area fungsional dalam perusahaan ya. Ini untuk menilai tadi internal strength and weakness dari segi manajerialnya, marketing, finance, produksi, R&D, dan juga sistem informasinya. Nah, ini yang bisa dihitung, dianalisis. Kita kuat di mana, kita lemah di bagian apa yang harus ditingkatkan lagi, dan lain sebagainya. Oke, next. Next adalah menilai lingkungan internal. Jadi beberapa faktor internal yang bisa dinilai, rasio, kemudian pengukuran kinerja, rata-rata industri, dan survei data. Ini bisa kita lihat dari internal kita. Jadi bisa dilihat dari keuangan seperti apa, rasio kita untuk mencukupi pembayaran utang dan lain sebagainya, apakah masih mampu atau tidak. Nah, itu bisa dijadikan salah satu cara untuk mengakses dari segi internal. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah long term objective. Tujuan jangka panjang. Ketika sudah ada visi misi, kemudian ada tujuan jangka panjangnya. Nah, tujuan jangka panjang ini juga harus spesifik. Kemudian jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Kalau masih kisaran 0 sampai 1 tahun, itu masih dikatakan short term objective. Oke, kemudian di sini beberapa hal-hal esensial yang berpengaruh terhadap kesuksesan perusahaan. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Jadi ada tujuannya. Kemudian evaluasi. Kemudian sinergi. Kemudian menentukan skala prioritas. Kemudian fokus pada koordinasi. Kemudian yang terakhir adalah melakukan ini, planning, organizing, motivating, dan juga controlling. Jadi tetap kalau di pengantar manajemen ya, masih ingat mungkin ada planning, organize, leading atau motivating, itu sama, dan juga yang terakhir adalah controlling. Jadi ini yang dilakukan untuk bisa meraih kesuksesan di perusahaan. Oke, ini strategi artinya adalah di mana long term objektif tadi bisa tercapai. Contohnya, oke, ini beberapa contoh strategi, ini nanti akan kita bahas juga detailnya seperti apa di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Mungkin di sini ada beberapa yang sudah pernah dengar atau beberapa yang sudah pernah diketahui. Ekspansi geografis, kemudian diversifikasi, akuisisi, kemudian product development, penetrasi pasar, retrenchment,
restruktur, kemudian likuidasi, dan joint venture. Ini beberapa contoh strategi yang bisa diambil oleh perusahaan. Ini harus dilakukan dulu asesmennya, penilaiannya, baru ditentukan nanti strategi apa yang akan dijalankan oleh perusahaan. Ada perusahaan yang misalnya untuk menyelamatkan supaya tidak bangkrut gitu ya, meskipun sudah tidak memiliki keuntungan, maka dia merger sama perusahaan lain atau diakuisisi oleh perusahaan lain. Nah, itu semua tergantung dari kondisi perusahaan saat itu. Jadi kondisinya seperti apa, hasil asesmennya seperti apa, nanti strategi apa yang harus dijalankan oleh perusahaan itu. Oke. Kemudian annual objective, ini short term-nya, milestone-nya, jadi tahapan-tahapan yang harus dicapai sebelum akhirnya nanti mencapai long term objective. Sama seperti kuliah ya. Long term objective-nya adalah jadi S-Log, sarjana logistik. Nah, annual objective-nya apa? Harus lulus mata kuliah A, B, C, harus lulus tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, sampai nanti terakhir menyelesaikan sidang dan lain sebagainya. Nah, ini sama seperti di perusahaan. Jadi, ada tujuan-tujuan short term-nya untuk bisa meraih long term objective itu. Oke, kemudian policy, kebijakan, ini juga pasti di setiap perusahaan punya polisinya masing-masing, kebijakannya masing-masing. Oke, next adalah gambaran manajemen strategi secara keseluruhan. Jadi, ini adalah framework manajemen strategi dari awal sampai akhir. Kurang lebih ini yang akan kita bahas ya selama 1 semester. Di minggu depan, nanti kita akan bahas tentang visi dan misi. Pernyataan visi dan misi, kemudian external audit, kemudian internal audit, kemudian nanti ada juga tentang long term objective, kemudian nanti tentang strategi pemilihannya, kemudian isu-isu manajemen, ini sudah masuk ke tahapan implementasi strategi ya, kemudian isu terkait di bidang lain, marketing, finance, accounting, R&D, dan juga SIM. Kemudian evaluasi kinerja, kemudian di chapter 10 nanti akan dibahas tentang social responsibility, atau juga bisnis etika bisnis, dan yang terakhir nanti akan dibahas mengenai isu-isu global atau internasional. Nah, ini kurang lebih framework perjalanan selama 1 semester. Jadi kalau udah ada kayak gini, nggak akan bingung ya, nanti ke depannya kita akan belajar apa aja sih. Nah, kurang lebih udah di-capture di dalam sebuah framework ini. Oke, kemudian proses dalam strategic management. Oke, di sini sifatnya dinamis dan juga terus-menerus. Ini jelas ya, tadi juga sudah dijelaskan di awal. Oke, kemudian komunikasi adalah kunci dalam kesuksesan strategic management. Ini jelas juga. Jadi ketika melakukan strategic management, mulai dari tahap awal tadi, formulasi, sampai evaluasi, satu hal yang paling penting yang harus dijalankan adalah komunikasi. Jadi di situ ketika ada miskomunikasi, bisa jadi akan membuat strateginya tidak berhasil dijalankan. Nah, makanya komunikasi itu sangat penting. Bahkan nggak cuma di manajemen strategi ya, mungkin di banyak aspek dalam kehidupan, komunikasi itu memang salah satu kunci yang paling penting untuk keberhasilan. Oke. Kemudian ini benefit dari manajemen strategi. Ini bisa dibaca ya, ada beberapa benefit. Oke, ini juga sama.
Ada financial benefit, ada non-financial. Kalau financial pasti kaitannya dengan keuangan gitu ya. Jadi bisa dilihat tujuan perusahaan itu kan untuk meraih profit. Nah, ketika menerapkan manajemen strategi, maka salah satu benefitnya adalah benefit dari segi financial atau keuangan. Di sini perusahaan bisa lebih profitable, bisa lebih sukses dibandingkan dengan perusahaan yang tidak punya strategi. Kemudian peningkatan dalam penjualan, produktivitas, dan lain sebagainya. Ini yang kaitannya langsung dengan keuangan. Kemudian ada juga benefit non-financial. Oke, non-financial benefit itu apa aja? Yang pertama adalah meningkatkan awareness dari ancaman. Jadi semakin peka, lebih peka terhadap ancaman yang mungkin bisa mengancam keberadaan perusahaan. Jadi perusahaan bisa lebih siap untuk menanggulangi segala macam ancaman. Kemudian meningkatkan pemahaman terhadap strategi kompetitor. Ini juga ketika dijalankan ya manajemen strategi, maka kita bisa lebih paham kompetitor itu strateginya apa aja sih gitu. Oke, kemudian meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, ini juga nanti larinya bisa ke financial juga ya, financial benefit. Jadi kalau karyawan makin produktif, otomatis pengaruhnya adalah ke profit. Kemudian mengurangi resistensi terhadap perubahan. Oke, di sini mungkin yang sudah KP atau sudah magang, paham bahwa di satu perusahaan itu bisa terjadi yang namanya perubahan, pasti. Nah, ketika terjadi perubahan itu, tidak semua pihak bisa menerima atau tidak semua pihak bisa pro terhadap perubahan. Banyak pihak-pihak yang resistensi terhadap perubahan. Contohnya yang paling sering itu mungkin paling sederhana juga ya, ketika terjadi perubahan sistem. Tidak semua karyawan itu mau mendukung atau mau turut serta berkontribusi terhadap perubahan sistem. Ada beberapa yang resisten dan resistensi ini bisa mempengaruhi perusahaan itu sendiri, gitu, bahkan sampai ke budaya perusahaan. Nah, ini ketika ada manajemen strategi, nanti diharapkan salah satu benefitnya adalah bisa mengurangi resistensi terhadap perubahan, gitu ya. Jadi ini salah satu contoh keuntungan ketika menerapkan manajemen strategi. Kemudian lebih jelas tentang reward kinerja dan juga kapabilitas. Ini beberapa contoh benefit dari strategic management dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Oke. Oke, di slide selanjutnya, meskipun strategic management itu banyak benefitnya, tapi ternyata ada banyak perusahaan juga atau ada beberapa perusahaan juga yang tidak melakukan perencanaan strategi. Nih, makanya di sini no-nya di underline ya. No. Oke. Ada beberapa alasan, ini bisa dibaca juga. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan mengenai strategic planning. Jadi, bisa jadi satu perusahaan itu tidak menerapkan perencanaan strategi karena memang kurang paham atau tidak memiliki pengetahuan terkait dengan perencanaan strategi. Kemudian, reward, struktur reward yang tidak baik. Nah, ini juga menyebabkan karyawan ataupun semua entitas gitu ya, beberapa entitas jadi tidak mau melakukan perencanaan strategi. Oke, kemudian perencanaan strategi itu tidak sebentar. Karena tadi juga sudah di awal sudah sedikit disinggung ya, bahwa mulai dari formulasi sampai ke akhirnya nanti evaluasi itu banyak tahapan yang dilakukan. Selain lama, membuang-buang waktu bagi yang merasa itu lama ya, rasanya seperti buang-buang waktu dan juga buang-buang biaya karena terlalu mahal. Karena untuk menerapkan strategi baru, implementasi strategi itu banyak cost yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini
Ketika perusahaan menganggap itu mahal, maka mereka tidak akan melakukan perencanaan strategi. Kemudian malas, takut akan kegagalan, terlalu percaya diri juga bisa menyebabkan perusahaan itu tidak mau melakukan perencanaan strategi. Mereka menganggap bahwa, kita nih leader nih, jadi kita nggak perlu untuk melakukan perencanaan strategi. Cukup yang sudah kita lakukan selama ini aja. Nah, itu terjadi pada banyak perusahaan, gitu ya, ketika mungkin tahu dulu itu Nokia itu paling berjaya, atau mungkin BlackBerry gitu ya, dengan aplikasi chatnya yang hanya dimiliki oleh BlackBerry saat itu, dia tidak mengantisipasi bahwa sekarang aplikasi chat itu banyak. Jadi tidak hanya BB Message, BBM ya, tapi sekarang udah banyak bermunculan aplikasi instant message yang baru. Nah, ketika dia hanya mengandalkan fitur BB Message-nya itu yang bisa menyebabkan BlackBerry itu jadi collapse sekarang. Padahal dulu itu merupakan salah satu top leader ya untuk handphone. Seperti Nokia juga sama. Itu juga waktu dulu merupakan pilihan tuh. Jadi rata-rata anak-anak zaman dulu HP-nya itu Nokia gitu. Tapi karena tidak mengembangkan strategi yang baru, maka akhirnya perusahaan-perusahaan itu jadi kolaps. Dan banyak perusahaan-perusahaan lain yang nasibnya sama karena tidak memperbarui, tidak mengevaluasi strategi yang sudah dijalankan. Oke. Dan faktor-faktor yang lain. Jadi ini banyak alasan ya ketika sebuah perusahaan itu tidak mau menjalankan perencanaan strategi. Oke, kemudian adalah beberapa terms terkait dalam manajemen strategi. Ada competitive advantage, yang tadi udah kita bahas ya, udah paham. Kemudian strategis, vision, mission, kemudian SWOT, long term objective, strategi, kemudian annual objective, dan juga policy. Ini beberapa terms yang ada di dalam manajemen strategi. Rata-rata sudah pernah diketahui juga sih sebelumnya ya. Jadi kurang lebih ini yang ada. Oke, kemudian ini adalah perencanaan strategi yang efektif itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Jadi di sini merupakan sebuah learning process, kemudian simple, kemudian challenging, dan lain sebagainya. Ini merupakan indikator-indikator dikatakan bahwa perencanaan strategi itu efektif atau tidak. Oke, ini juga masih sama ya, bukan sebuah mekanisme birokrasi, open-minded, dan juga butuh spirit, semangat. Tidak juga formal, predictable, atau kaku, rigid ya. Nah, itu makanya tadi dikatakan bahwa manajemen strategi itu adalah sebuah art dan juga science, jadi tidak rigid, tidak kaku, tidak saklek, tapi dia juga butuh seni di dalamnya. Oke, ini juga masih sama, bukan sebuah sistem formal, tidak dikontrol oleh technician, dan lain-lain. Jadi, ini juga yang penting juga ya. Good ethic is good business. Jadi kebijakan good ethic, etika yang baik, adalah bisnis yang baik juga. Oke, selanjutnya adalah membandingkan strategi militer dan strategi bisnis. Nah, awalnya perencanaan strategi ini dimulai di militer. Jadi kalau kalian baca, awalnya yang melakukan perencanaan strategi itu ternyata adalah di militer. Tapi ada persamaan dan ada perbedaan. Ada tapinya ya. Persamaannya adalah
masing-masing, baik itu bisnis maupun militer, harus adapt to change, harus bisa beradaptasi terhadap perubahan. Dan juga harus senantiasa improve. Jadi tidak statis saja, tapi harus terus-menerus ditingkatkan. Perbedaannya, kalau di bisnis, strategi bisnis itu mengasumsikan bahwa strategi itu adalah sebuah kompetisi. Sementara kalau di militer itu sebuah konflik. Nah, jadi ini persamaan dan perbedaan. Intinya sama-sama menganggap bahwa strategi itu harus terus-menerus diimprove dan harus bisa terus-menerus beradaptasi terhadap perubahan. Oke. Sekian mungkin penjelasan terkait dengan introduction dari manajemen strategi. Nanti setelah ini akan ada chapter 2 gitu ya. Jadi harap dilihat di e-learning-nya masing-masing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.